Oke, jadi topik yang mau gua bawain di video kali ini itu menarik, dimana kita akan sama-sama mengungkap sebenarnya dengan lu punya pacar, dengan lu punya cewek itu, apakah menjamin perasaan bahagia yang bakal lu dapetin kelak. So, jadi video ini ditujuin buat lu yang mungkin ngerasa insecure, ngerasa minder karena nggak ada pacar, karena hidup serasa nggak lengkap gitu dengan absennya kehadiran ayang beb, bubub. Dan juga buat lo yang sekarang lagi menjalin hubungan dengan seorang cewek tapi ngerasa something is not right. Kayak lu merasa hidup lu masih belum ada di jalan yang benar, meskipun lu udah punya pacar. Why gue bikin video ini? Kenapa gue bikin video ini? Karena gue agak gemes sama dogma yang digembor-gemborin banget sama masyarakat kita, dimana no pacar itu artinya lu jomblo, ngenes, kesepian, menyedihkan. Jadi bahan ejekan dan dilihat rendah. Padahal kan kita negara mayoritas muslim dan Islam sendiri itu against sama pacaran karena mendekatkan lu untuk berbuat zina. Tapi kesannya masyarakat kita kayak tutup mata pura-pura nggak tahu soal ini. Anyway, gue nggak mau mempermasalahkan apakah pacaran itu benar atau salah dalam kacamata agama. Karena realita yang terjadi sekarang, pacaran itu normal dan semua orang ngelakuinnya. Jadi balik lagi ke topik awal, kita akan ungkap sebenarnya lu butuh pacar nggak sih supaya hidup lu jadi lengkap, bahagia, damai, aman, dan sentosa. Gue akan jelasin dulu mulai dari tujuan pacaran itu sebenarnya buat apa. Terus pertama, jenis cowok yang nggak butuh pacaran di hidupnya. Baru selanjutnya jenis cowok yang butuh pacaran di hidupnya. Gila, petirnya gede banget coy. Itu petir barusan. Zeus! Zeus! Apa tujuan pacaran? Pertama, kalau ditanya apa sih sebenarnya end goal dari pacaran itu sendiri, jawabannya lanjut ke jenjang yang lebih serius, tunangan, habis itu nikah, jadi ayah, membangun keluarga sampai anak cucu tumbuh dewasa dan jadi orang yang berhasil. Jadi pacaran itu kayak sesi pengenalan satu sama lain untuk mengetahui apakah cewek yang lagi lu pacarin ini wife material atau enggak, punya karakteristik yang lu pengenin dari seorang istri atau enggak. Kalau jawabannya iya, idealnya lu perjuangin itu cewek supaya akhirnya sah jadi istri lu. Tapi sayangnya banyak juga cowok yang terjebak di hubungan toksik sama cewek toksik yang udah jelas banget not a wife material. Tapi karena ini si cowok udah terlanjur investasi banyak ke si cewek, baik dari sisi emosional maupun finansial, jajanin ini, beliin itu. Akhirnya ini cowok jadi bucin yang stuck di satu cewek, gak mampu buat ngelepasinnya walaupun mungkin udah dibilangin sama temen-temennya. Ceweknya toksik woi. Ini yang bahaya menurut gue, kondisi yang sebisa mungkin harus banget lu hindari pas menjalin hubungan asmara sama cewek. Kalau lu terjebak di kondisi ini, artinya lu udah keluar jalur dari tujuan sesungguhnya pacaran, yaitu untuk nyeleksi cewek apakah dia calon istri idaman atau bukan. Oke, sekarang yang harus lu ketahui ketika mutusin buat pacaran sama seorang cewek, artinya dimana status lu sama cewek tersebut resmi sebagai boyfriend girlfriend, itu adalah terciptanya ekspektasi dari pihak si cewek ke sikap dan kelakuan lu di hubungan pacaran yang baru aja lu masuki. Jadi lu harus nyesuaiin ulang kebiasaan, lifestyle yang selama ini udah lu bangun demi nyenengin si cewek. Cinta itu butuh pengorbanan bos, gak ada yang gratis. Gue kasih 2 contoh supaya lu lebih nangkep maksudnya. Contoh pertama, cewek lu tipikal yang gak bisa lepas dari HP 24/7 dan setiap malam cewek lu yang udah termakan sama tren tolol Gen Z yaitu sleep call akhirnya pengen ngejadiin kegiatan absurd ini sebagai rutinitas wajib tiap malam. Lu yang gak pernah ngelakuin ini seumur hidup, yang kalau tidur HP-nya di airplane ditaruh jauh-jauh karena lu pernah baca di artikel kesehatan tentang dampak buruk radiasi HP ke kualitas tidur. Akhirnya karena terpaksa dengan berat hati lu ikutin kemauan absurd cewek baru lu tadi. Karena lu gak mau ngecewain dia, karena lu takut kehilangan dengan lu nolak. Tapi di dalam hati, lu gak suka banget kegiatan sleep call ini dilakuin. Contoh kedua, cewek lu boros banget orangnya, maunya jajan mulu, beli ini, beli itu tanpa mikirin konsekuensi finansialnya kayak gimana ke depannya. Sebaliknya lu orangnya hemat, lu gak suka ngeluarin duit buat hal-hal yang gak perlu, gak suka jajan-jajan gak penting, lu nabung dan invest buat masa depan, kondisi finansial lu terkontrol pokoknya. Nah, karena lu jadian sama cewek boros, habit borosnya itu berdampak secara negatif ke keuangan lu. Lu sadar ini tuh nggak lu banget, tapi lagi-lagi demi nyenengin ayang beb, lu jadinya rela menghambur-hamburkan duit buat hal-hal yang nggak penting. Dan ini ngebuat lu menderita banget secara internal di dalam diri. So, berdasarkan cerita tadi, menurut gua, lu belum butuh pacaran kalau lu tipe orang yang pengen punya kontrol penuh di segala aspek kehidupan lu. Baik dari sisi waktu, duit, dan energi. Pacaran itu, suka nggak suka,
Itu menguras ketiganya. Ngomongin secara ROI juga, return on investment dari pacaran, itu nggak dijamin bakal berakhir ke jenjang yang lebih serius. Misal lo putus setelah 4 tahun pacaran, ya sia-sia waktu, duit, energi yang selama ini lo kasih ke mantan lo tersebut. Lo cuma dapat pengalamannya doang, memori doang. Sekarang beda, misalnya kalau waktu, duit, dan energi tersebut lo luangin buat bangun bisnis clothingan contohnya. Income lo mungkin setelah 4 tahun bisa jadi udah 3 digit per bulan. Dan lo sukses, banyak yang suka. Karyawan lu banyak. Nah, jadi kesimpulannya buat lu yang udah mikirin sampai sejauh ini dan gak termakan sama jebakan bucin, gue bisa bilang ini pendapat pribadi ya. Lu mungkin bukan tipe orang yang butuh pacaran kalau lu pengen punya kontrol penuh terhadap 3 aspek tadi. Waktu, duit, dan energi, tenaga. Sekarang jenis cowok yang butuh pacaran, yaitu idealnya lu yang udah ngerasa mantep banget, terutama secara finansial dan mental untuk nikahin cewek dalam waktu dekat dan membangun keluarga abis itu. Di kondisi kayak gini, berhubung lu secara finansial, karir, dan kerjaan udah stable banget, jadinya lu punya waktu buat pacaran, mengenal cewek dari sisi personalitinya, keluarganya, dan lain-lain supaya lu bisa nyimpulin apakah dia seorang wife material atau enggak. Dan kalau ternyata iya, itu cewek berubah jadi istri dan keinginan lu buat ngebangun keluarga pun tercapai. Skenario yang kayak gini itu versi idealnya banget menurut gua. Tapi realita yang terjadi sekarang, kebanyakan cowok, terutama yang muda-muda, motivasi utama pengen pacaran simply karena butuh kasih sayang, butuh diperhatiin sama seorang wanita, atau karena kebanyakan nontonin drakor atau sinetron cita-citaan terus jadinya terpengaruh. Lu pengen juga jadi hardcore boyfriend kayak yang ditampilin di drakor atau sinetron atau film yang lu tonton. Lu pikir sweet banget, cewek pasti seneng kalau digituin. Lu butuh banget kehadiran, kehangatan seorang wanita. Lu butuh koneksi, lu butuh intimasi, gak bisa melalui hari-hari sendirian. Pengennya selalu ada yang menemani. Lu pengennya setiap bangun ada yang ngucapin good morning, ditanya apakah udah makan atau belum, diucapin I love you, video call setiap malam. Bahkan lu setuju gak masalah buat ngelakuin sleep call setiap malam karena emang lu ngedukung banget kegiatan absurd ini. Gue bisa bilang lu butuh pacar kalau lu jenis orang yang kayak gini. Apakah ini salah? Enggak dong, kan bahagia itu relatif. Kalau lu ngerasa hal-hal kayak tadi truly bikin lu bahagia, gue gak bisa ngejudge itu salah. Karena balik lagi, lu yang lebih ngerti tentang apa yang bikin lu bahagia. Kesimpulan, apakah lu butuh pacar supaya bisa merasa bahagia? Pertama, kalau prinsip lu tentang bahagia itu adalah independen, kontrol penuh terhadap waktu, duit, dan tenaga, maka pacaran bisa jadi menghambat lu untuk mencapai urusan tadi. So, untuk kasus ini, lu masih belum butuh pacaran. Kedua, kalau prinsip lu tentang bahagia itu adalah ngebangun keluarga, maka pacaran lu butuhin karena disinilah partnya lu menyeleksi cewek mana yang wife material, mana yang enggak. Ketiga, kalau prinsip lu tentang bahagia itu adalah dapat perhatian dan kasih sayang dari seorang cewek, di mana lu rela jadi hardcore boyfriend siap ngelakuin apapun itu demi kesenangan cewek, dan lu juga senang ngelakuinnya nggak mempermasalahkan itu, maka lu butuh pacaran. Like, share, dan komen kalau lu suka sama kontennya. Jangan lupa ebook panduan berhenti PMO lagi diskon 20%, harga balik normal setelah lebaran. Ebook ini works, udah terbukti, banyak banget yang terbantu. Lu bisa cek testimoninya di website gue. Dan kalau tertarik juga buat ngelakuin one-on-one consulting ataupun konsultasi melalui teks, lu bisa juga klik link di deskripsi. Sampai jumpa di konten berikutnya.